Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 6. Anak-anak, kita akan mempelajari sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Anak-anak, ketika kita bergerak, sendi, tulang, dan otot bekerja secara bersama-sama. Nah, anak-anak masih ingat kan? Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya itu dihubungkan oleh sendi. Dengan adanya sendi memungkinkan tulang bergerak dengan bebas, seperti menekuk, meluruskan, bahkan dapat memutar. Nah, anak-anak, berikut ini ada macam-macam sendi yang terdapat dalam rangka manusia. Ada sendi putar. Sendi putar merupakan sendi yang dapat digerakkan memutar mengelilingi tulang lain yang bertindak sebagai porosnya, misalnya pada permukaan tulang leher dan tulang tengkorak. Lalu ada sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah saja, seperti engsel pada pintu, misalnya pada pertemuan tulang lengan atas dengan tulang hasta. Lalu ada sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang dapat digerakkan kedua arah, yaitu ke samping dan ke depan. Misalnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Sendi ini merupakan tempat pertemuan antara tulang yang berbentuk mangkuk dengan tulang berbentuk bola, misalnya tulang panggul dan tulang paha, serta pada tulang lengan atas dengan gelang bahu atau lempeng bahu. Berikutnya yaitu sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang hanya dapat digeser dan digerakkan terbatas, misalnya terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Oke anak-anak, itu adalah macam-macam sendi dalam rangka manusia. Nah, anak-anak, selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Ada dua macam gerak yang terjadi, yaitu ada antagonis dan sinergis. Pasangan otot yang melakukan gerak berlawanan terhadap otot yang sedang melakukan kontraksi disebut otot antagonis. Sedangkan otot sinergis yaitu pasangan otot yang kerjanya saling menunjang. Oke anak-anak, kalian simak dan baca teks berikut ini. Pak Anto dan Benny kaget. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja kesleo karena terpleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Benny khawatir. Oh, kaki Pak Bejo kesleo. Rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu kesleo, Pak? Tanya Benny penasaran. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh, begitu ya, Pak, sahut Benny. Benny, kesleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola kerja otot sangat diforsir, tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang kesleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit.
Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar. Pak Anto dan Beni pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Nah, anak-anak, berikut ini ada macam-macam gerak otot. Yang pertama yaitu gerak menekuk atau membengkokkan, misalnya siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Lalu gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Berikutnya yaitu gerak menekan ke bawah atau menurunkan, misalnya gerakan kepala mengangguk. Lalu gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Gerak mengangkat, misalnya gerak kepala menengadah. Lalu gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Kemudian gerak menjauhkan, misalnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Dan yang kedelapan yaitu gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Nah, anak-anak, itu adalah macam-macam gerak otot. Anak-anak, banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, tetapi terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Nah, anak-anak, supaya tidak terjadi cedera otot yang tidak diinginkan, maka kita dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini, yaitu cara menjaga dan merawat otot pada manusia. Yang pertama yaitu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan perenggangan atau pemanasan. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Lalu yang kelima, melakukan latihan fisik secara rutin untuk meringankan nyeri otot. Oke anak-anak, kalian baca dan simak teks Adirai, binaragawan perkasa Indonesia. Adirai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Adirai telah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di beberapa daerah di Indonesia. Pada waktu kecil, Adirai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada umur 10 tahun, Adirai hanya memiliki berat badan 25 kg. Bahkan hingga mencapai remaja, dengan tinggi 183 cm, berat badan Adirai hanya 55 kg. Adirai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya, dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun, Adirai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis. Hingga pada akhirnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Adirai yang dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicunya untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan, mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga akhirnya Adirai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Adirai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikuti selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangan di Musclemania World atau kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Adirai menuju kejuaraan multi-event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Adirai pun mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasinya itulah Adirai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik itu oleh pria maupun oleh wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Adirai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat latihan dan kebugaran di beberapa daerah. Selain itu, Adirai juga menjual suplemen dan
melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Adira juga aktif mengampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah serta menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Oke anak-anak, berikutnya kita akan belajar membuat cover. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang unsur-unsur dalam sebuah cover. Unsur-unsur dalam sebuah cover apa aja? Masih ingat kalian? Meliputi yaitu judul cover dengan pemilihan huruf yang menarik dan mencolok, kemudian kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami, lalu nama penulis, gambar yang menarik, sinopsis buku pada sisi belakang, dan identitas buku pada punggung buku. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.